Kebijakan keras Hitler dan Partai Nazi selama berkuasa tidak hanya menargetkan kaum Yahudi, tetapi juga persekusi terhadap kaum LGBT. Sepanjang tahun-tahun kejayaannya, rezim Nazi terus melakukan penganiayaan pada kaum homoseksual, menangkap sekitar 100.000 pria yang dimasukkan ke dalam penjara, dan dikirim ke kamp konsentrasi. Di kamp tersebut orang-orang penyuka sesama jenis dipaksa memakai segitiga merah muda, untuk mengidentifikasi orientasi seksual mereka, yang dianggap Nazi sebagai kejahatan dan penyakit. Nazi meyakini bahwa laki-laki homoseksual adalah laki-laki lemah dan banci, yang tidak dapat berjuang untuk bangsa Jerman, dan tidak mungkin memberikan keturunan bagi generasi Jerman selanjutnya. Selain dikenal bengis dan kejam terhadap para musuhnya, Hitler dan Partai Nazi sangat mempercayai bahwa bangsa Jerman merupakan keturunan ras Arya, yaitu ras yang paling unggul dari bangsa lain. Sehingga dia mendorong rakyat Jerman untuk menjaga kemurnian tubuhnya dari zat-zat yang memabukkan atau najis, dan mempromosikan kampanye anti-rokok di seluruh negeri. Kebiasaan ini dipicu oleh fanatisme yang dia yakini bahwa ras Arya merupakan superior. Hasilnya ideologi rasial tersebut telah melahirkan ratusan hukum dan peraturan untuk membatasi serta mengecualikan kaum Yahudi sebagai bagian dari masyarakat Jerman. Nazi melarang mereka masuk sekolah umum, universitas, teater, acara olahraga dan zona Arya, tempat di mana orang Jerman dianggap sebagai kemurnian rasial. Kebijakan-kebijakan kontroversial rezim Nazi telah membawanya berada di tampuk kekuasaan tertinggi Jerman. Melegitimasi dirinya sebagai manusia superior tak terkalahkan, hingga ambisinya menguasai seluruh penjuru dunia. Perjalanan hidup Adolf Hitler sangatlah panjang. Dia terlahir dari keluarga biasa di kota kecil tanpa keistimewaan, bercita-cita menjadi seorang seniman, hingga pengembaraannya di Vienna membawanya menjadi seorang prajurit setia, sebelum akhirnya menjadi seorang pemimpin dan penguasa Jerman. Adolf Hitler akan selalu dikenang dalam ingatan rakyat Jerman dan peradaban dunia, dan inilah kisah hidupnya. Das deutsche Volk hat nur einen Wunsch, nach seiner Person selig werden zu können. Sie sollen uns in Ruhe lassen. Wir... Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di Braunau am Inn, sebuah kota di Austria-Hongaria. Masa kecilnya dipenuhi dengan berbagai peristiwa yang memengaruhi perkembangan pribadinya. Ayahnya, Alois Hitler, adalah seorang birokrat yang otoriter dan keras, sementara ibunya, Clara Hitler, sangat mencintainya. Ketika Hitler masih kecil, keluarganya pindah beberapa kali, terutama setelah ayahnya pensiun dari jabatannya. Mereka tinggal di berbagai kota kecil sebelum akhirnya menetap di Linz, Austria. Di sana Hitler menempuh pendidikan dasar, dan menunjukkan ketertarikannya pada dunia seni lukis dan arsitektur, meskipun ia tidak berhasil dalam pendidikan formal. Kematian ayahnya pada tahun 1903 sangat mempengaruhi Hitler, yang saat itu berusia 14 tahun. Setelah kematian ayahnya, ia menjadi lebih dekat dengan ibunya, yang pada gilirannya meninggal karena kanker payudara pada tahun 1907. Kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu singkat memperdalam kesendirian Hitler dan meninggalkan bekas yang kuat dalam pikirannya. Setelah kematian ibunya, Hitler tinggal di Vienna untuk mengejar karir seninya, tetapi ia gagal masuk ke Akademi Seni Rupa. Hitler memilih menghabiskan waktunya sebagai seniman amatir, yang seringkali menjual lukisan potret kepada wisatawan untuk mencukupi kebutuhannya. Ini adalah masa di mana Hitler mengalami kesulitan keuangan dan hidup sebagai pengembara, yang seringkali tidur di tempat penampungan tunawisma. Masa muda Hitler adalah masa yang penuh dengan kegagalan, ketidakpuasan dan ketidakstabilan, yang pada akhirnya membentuk pandangan politik ekstrim dan ambisinya untuk mendapatkan kekuasaan mutlak. Pengalaman hidupnya termasuk kegagalan seni dan pengembaraannya di Vienna, memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan tujuan politiknya.
Pada tahun 1913, Hitler pindah ke Munich di negara bagian Bavaria Jerman. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada musim panas, ia berhasil mengajukan petisi kepada Raja Bavaria, agar diizinkan menjadi sukarelawan di resimen infanteri cadangan. Hitler bertugas sepanjang Perang Besar dan memenangkan 2 penghargaan atas keberaniannya, termasuk Iron Cross First Class yang langka, yang ia kenakan hingga akhir hidupnya. Selama konflik tersebut Hitler terluka 2 kali, di bagian kakinya yang tertembak saat pertempuran Somme pada tahun 1916, dan menjadi buta sementara akibat serangan gas Inggris di dekat Ypres. 1 bulan kemudian, Hitler menjalani perawatan di rumah sakit di Pasewalk, dan pada saat itu juga berita gencatan senjata dan kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama tersebar di seluruh dunia. Setelah Hitler kembali ke Munich, ia langsung bergabung dengan Partai Pekerja Kecil Jerman, yang bertujuan untuk menyatukan kepentingan kelas pekerja dengan nasionalisme Jerman yang kuat. Pidatonya yang kritis dan energi karismatiknya, membantu mendorongnya masuk ke dalam partai, dan pada tahun 1920, Hitler meninggalkan militer dan mengambil alih upaya propaganda partai tersebut. Selain itu, Hitler juga merancang simbol partai Nazi dengan mengadopsi versi swastika, simbol suci kuno Hinduisme, Jainisme dan Buddha sebagai lambangnya. Dicetak dalam lingkaran putih dengan latar belakang merah, swastika Hitler akan memiliki kekuatan simbolis yang menakutkan di tahun-tahun mendatang. Hitler semakin menjadi terkenal karena pidatonya yang menentang perjanjian Versailles, dan menyerang politisi saingannya kaum Marxisme dan Yahudi. Setelah pidato yang berapi-api, Hitler terpilih menjadi ketua partai Nazi, dan mengeluarkan Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa serta memulai militerisasi besar-besaran. Sejak pembentukan Republik Weimar tahun 1918, negara ini terus mengalami rongrongan karena kesalahan besar pada kelahirannya. Sebagian besar masyarakat Jerman menolak Republik Weimar, terutama kelompok elit dari kalangan ekonomi, birokrasi dan bahkan dari kalangan politik. Aksi kudeta yang dilancarkan oleh kelompok kanan dan kelompok kiri mengguncang negara muda ini. Dalam 5 tahun pertama terjadi aksi pembunuhan spektakuler terhadap tokoh komunis Rosa Luxemburg dan Karl Liebknecht, serta Menteri Luar Negeri Walter Rathenau. Ketidakstabilan politik di dalam Republik Weimar selama 14 tahun telah mengalami pergantian pemerintahan sebanyak 21 kali. Dari 17 partai politik yang ada di parlemen, beberapa partai diantaranya sangat memusuhi konstitusi. Bersamaan dengan krisis politik dan krisis ekonomi, masyarakat semakin kehilangan kepercayaannya terhadap sistem demokrasi Weimar. Sehingga membuat banyak rakyat Jerman yang memilih bergabung dengan kelompok ekstrim, seperti kelompok kanan yang diwakili oleh kubu nasional sosialis atau Nazi, dan kelompok kiri diwakili oleh Partai Komunis. Fenomena ini hampir membuat Jerman mengalami perang saudara akibat 2 kelompok ekstrim saling menyerang secara terbuka. Situasi tersebut semakin diperparah oleh krisis ekonomi dunia, yang terjadi tahun 1929 yang membuat sekitar 5,6 juta rakyat Jerman menganggur. Dalam situasi kacau seperti ini, banyak rakyat Jerman yang merindukan sosok pemimpin yang kuat, yang bisa membawa Jerman keluar dari krisis. Pada saat itu, Presiden Paul von Hindenburg dipandang sebagai pemimpin yang tegas, dan banyak orang yang menganggapnya sebagai pengganti Kaisar Jerman. Menurut Konstitusi Republik Weimar, kedudukan presiden sangat kuat, ia bisa membubarkan parlemen dan bisa membuat undang-undang darurat lewat dekret presiden. Hindenburg sendiri sering memerintah dengan undang-undang darurat, untuk mengatur parlemen yang lumpuh oleh pertikaian antar kubu. Setelah pemerintahan silih berganti, Hindenburg ingin agar terbentuk pemerintahan yang stabil. Ia melihat kemungkinan terbentuknya pemerintahan nasional konservatif kanan. Awalnya Hindenburg sangat skeptis terhadap Hitler dan sering menyebut Hitler sebagai seorang bintara. Tapi Hindenburg kemudian berubah pikiran, ketika itu orang-orang yang dekat dengan dirinya menjamin bahwa mereka bisa mengendalikan Hitler. Alfred Hugenberg ketika itu menerangkan, kita akan memagari Hitler. Pada awalnya semua terlihat aman, sebab dalam kabinet yang akan dibentuk, hanya ada 2 kursi menteri yang akan diberikan kepada Nazi.
Di lain pihak, Hitler dan para pendukungnya ketika itu bersikap moderat dan menghindari tindakan yang terlalu berlebihan. Bagi Hitler dan para pengikutnya, tanggal 30 Januari adalah hari yang sudah lama mereka impikan. Dengan penuh kegembiraan, Joseph Goebbels menulis dalam buku hariannya yang berbunyi, Hitler diangkat menjadi kanselir seperti dalam cerita dongeng. Tanpa mengindahkan niat politik dan tujuan-tujuan gelapnya, Hitler akhirnya dijadikan kanselir Jerman secara legal, yang mana sesuai dengan rencana-rencana dalam bukunya Mein Kampf. Ia menulis bahwa orang Yahudi harus disingkirkan dan ruang kehidupan yang baru harus direbut dengan pedang. Tanggal 30 Januari 1933 dikenal sebagai Tag der Machtergreifung, yaitu hari meraih kekuasaan. Istilah Machtergreifung ini adalah propaganda yang disebarluaskan oleh kaum Nazi. Suasana mencekam terlihat pada saat penobatan Hitler. Di kawasan sekitar gerbang Brandenburg Berlin, sudah disiapkan parade besar-besaran untuk merayakan awal kekuasaan Nazi. Pimpinan propaganda Nazi Joseph Goebbels telah mengumpulkan 20.000 anggota barisan milisi Sturmabteilung, sebuah kelompok bersenjata untuk melakukan pengamanan partai Nazi. Acara puncak disiapkan pada jam 7 malam, obor mulai dinyalakan dan satuan-satuan SA melakukan pawai melewati gerbang Brandenburg. Beberapa jam sebelumnya, Adolf Hitler secara resmi diangkat menjadi kanselir oleh Presiden Paul von Hindenburg. Hitler yang baru saja dilantik tampil di jendela kantor kekanseliran dan segera disoraki oleh pendukungnya. Parade raksasa ini direncanakan dengan baik oleh Joseph Goebbels. Ia ingin menunjukkan secara dramatis kebangkitan Jerman menjadi kekuatan baru. Karena itu Goebbels membuat sebuah dramaturgi khusus. Malam perayaan ini ingin dibuatnya sebagai malam keajaiban besar. Para pembawa obor akan membentuk sebuah jalur api yang membelah kota Berlin. Namun perayaan dramaturgi yang digagas Goebbels tidak berjalan seperti rencananya, disebabkan karena terlalu banyak pejalan kaki yang kesana kemari sehingga mengganggu formasi para pembawa obor. Goebbels merasa sangat kecewa dan mengulang kembali adegan tersebut untuk direkam. Milisi SA berbaris membawa obor dengan penuh kebanggaan, setelah pengambilan sumpah jabatan atas Hitler. Presiden Hindenburg lalu mengatakan, "Dan sekarang tuan-tuan majulah bersama Tuhan." Hindenburg kemudian meninggal tahun 1934 dan dia tidak merasakan bagaimana kepemimpinan Hitler. Ia tidak melihat bagaimana Hitler kemudian menjerumuskan Jerman ke dalam tragedi Holocaust dan Perang Dunia Kedua. Anggapan para penasehat Hindenburg, bahwa mereka bisa mengendalikan dan menetralisasi Hitler adalah bayangan naif. Setelah dilantik sebagai kanselir, Hitler mulai melancarkan teror di seluruh negeri dengan mengerahkan satuan milisi Sturmabteilung. Para pengikut komunis, sosial demokrat dan serikat buruh dikejar dan ditindas. Di mana-mana didirikan kamp konsentrasi tempat milisi SA menahan dan menyiksa korbannya. Tidak lama kemudian warga Yahudi, orang-orang lain dan kelompok etnis yang tidak disenangi menjadi sasaran. Hitler hanya perlu beberapa bulan untuk menghancurkan sistem demokrasi Weimar dan menggantinya dengan sistem diktatur. Sebagai kanselir Jerman dari Partai Nazi, Adolf Hitler percaya bahwa manusia yang sempurna adalah bangsa Jerman yang disebut sebagai ras Arya. Dalam kampanyenya selama Perang Dunia Kedua, istilah Arya disebutkan sebagai ras kulit putih dengan ciri-ciri bola mata biru dan berambut pirang. Dalam kampanye tersebut, konon ras Arya adalah yang paling unggul di antara umat manusia lainnya. Disebutkan bahwa Perang Dunia Kedua ini bertujuan untuk membersihkan umat manusia dari ras non-Arya. Kampanye ini menimbulkan diskriminasi ras yang meluas terhadap kalangan orang Yahudi dalam sejarah dunia. Gagasan tentang Arya yang dipropagandakan oleh Nazi, berasal dari teori tentang asal-usul bangsa Eropa kuno. Disebutkan bahwa orang Eropa kuno berasal dari wilayah utara dan suka menaklukkan berbagai kawasan Eurasia. Anggapan ini kemudian mengidentikan bahwa mereka adalah bangsa Arya. Namun teori ini sangat kurang dalam bukti ilmiah dan kurang konkret. Banyak antropolog dan sejarawan modern membantah teori ini.
Bagaimanapun teori sejarah dunia tentang bangsa Eropa kuno adalah bangsa Arya telah tersebar luas, dan kemudian tertanam secara ideologi. Istilah Arya memiliki arti sebagai ras kulit putih yang dinilai paling unggul oleh masyarakat Eropa. Pasalnya ras Arya digadang-gadangkan sebagai ras yang pernah menguasai Eurasia. Dengan demikian oleh masyarakat superioritas kulit putih, berpikir bahwa kemampuan mereka sangat mungkin untuk menguasai dunia dan memurnikan keturunan mereka. Padahal pemahaman Arya ini sebagai bangsa kulit putih berasal dari propaganda ilmiah semu, terutama oleh Nazi. Propaganda ini berkembang untuk mencapai tujuan mereka yang pada akhirnya mengarah pada Holocaust. Tahun 1938, Heinrich Himmler, seorang petinggi partai Nazi dan perancang Holocaust, mengirim sebuah tim beranggotakan 5 orang ke Tibet untuk melacak asal-usul ras Arya yang mereka yakini sebagai ras unggul. Vaibhav Purandara selaku penulis buku mengenai Hitler, mengisahkan bagaimana ekspedisi yang melintasi India itu berlangsung. Setahun sebelum Perang Dunia Kedua dimulai, sekelompok orang Jerman tiba di perbatasan India bagian timur secara diam-diam. Adolf Hitler meyakini bahwa orang-orang Arya dari kawasan Nordik mencapai India dari utara sekitar 1500 tahun sebelumnya. Para insan Arya itu kemudian melakoni kesalahan fatal dengan mengawini orang-orang yang bukan Arya, sehingga menghilangkan semua kekhasan yang membuat mereka superior dari bangsa lainnya di muka bumi. Orang-orang yang mengagung-agungkan ras kulit putih Nordik, meyakini bahwa dulu ada kota Atlantis. Di kota yang hilang tersebut menurut keyakinan mereka, bangsa darah murni bermukim. Keberadaan kota tersebut dipercayai ada di sekitar antara Inggris dan Portugal, yang tenggelam setelah dihantam petir ilahi. Namun tidak semua penduduk Atlantis tewas, menurut keyakinan sejumlah orang, para penyintas bermigrasi ke tempat yang lebih aman. Di sekitar Himalaya khususnya Tibet, yang diyakini sebagai tempat aman karena terkenal dengan julukan atap dunia. Di tahun 1935 Himmler membentuk sebuah unit di dalam SS yang disebut Ahnener B, untuk melacak jejak orang-orang Atlantis setelah kota itu tenggelam. Selang 3 tahun kemudian Himmler mengirim 5 orang Jerman ke Tibet dalam operasi pencarian, diantaranya 2 anggota tim yang kemampuannya menonjol. Pertama adalah Ernst Schäfer, seorang pakar zoologi yang pernah ke perbatasan India-Cina-Tibet sebanyak 2 kali. Schäfer bergabung dengan SS sesaat setelah Partai Nazi berjaya. Orang kedua adalah Bruno Beger, seorang ahli antropologi muda yang bergabung dengan SS pada 1935. Beger berniat mengukur tengkorak dan semua detil pada wajah orang-orang Tibet untuk dibuat sebagai topeng wajah. Itu dilakukannya untuk mengoleksi bahan-bahan mengenai proporsi, asal-usul, signifikansi dan perkembangan ras Nordik di wilayah ini. Pada akhir tahun ke-5 orang Jerman dengan bendera swastika terpampang pada keledai dan koper-koper mereka memasuki wilayah Tibet. Swastika atau dikenal dengan nama lokal Yumbrung adalah lambang yang terlihat di mana-mana. Schäfer dan rekan-rekannya tentu juga telah melihat simbol itu saat berada di India, karena umat Hindu menganggap swastika sebagai lambang kemujuran. Saat mereka berada di Tibet situasinya sudah berubah. Dalai Lama ke-13 telah meninggal dunia pada 1933 dan penggantinya baru berusia 3 tahun. Sehingga kerajaan Tibet yang dihuni umat Buddha dikendalikan oleh seorang bupati, dan ke-5 orang Jerman ini diperlakukan luar biasa baik oleh sang bupati dan rakyatnya. Namun yang tidak diketahui oleh rakyat Tibet pada saat itu adalah ke-5 orang Nazi ini, menganggap Buddhisme dan Hinduisme adalah agama yang melemahkan semangat dan fisik ras Arya, ketika orang-orang Atlantis tersebut disangka datang ke Tibet. Akan tetapi misi riset Schäfer dan rekan-rekannya, yang berkedok investigasi ilmiah di bidang zoologi dan antropologi, tiba-tiba terhenti pada Agustus 1939 akibat perang. Karena ekspedisi mereka berhenti, Himmler mengupayakan timnya menumpang pesawat dari Calcutta, untuk kembali ke Munich, Jerman. Schäfer mengambil sebagian besar harta Tibet dari sebuah kastil di Salzburg, tempatnya bermukim selama Perang Dunia Kedua. Namun begitu pasukan sekutu tiba pada 1945, tempat itu diserbu sehingga sebagian besar foto dan bahan lainnya dari Tibet menjadi rusak.
Hasil-hasil ilmiah dari ekspedisi itu bernasib sama saat perang berlangsung, entah itu hilang atau hancur. Setelah perang pun tidak ada yang mencoba melacak bahan-bahan dari Tibet karena masa lalu Nazi yang memalukan. Bagi Hitler dan pemimpin gerakan Nazi lainnya, menjaga kemurnian ras merupakan hal penting, karena pencampuran dengan ras lain dari waktu ke waktu akan menghasilkan keturunan haram dan degenerasi ras, hingga sampai pada suatu titik di mana suatu ras kehilangan karakteristik uniknya. Akibatnya ras tersebut kehilangan kemampuan untuk mempertahankan dirinya sendiri secara efektif, sehingga terancam punah. Hitler juga menegaskan pentingnya wilayah, karena populasi ras yang terus berkembang memerlukan tempat untuk tinggal. Tanpa wilayah baru untuk mendukung penduduk yang berkembang, Hitler meyakini bahwa pada akhirnya ras akan menjadi stagnan dan akan mengalami kemusnahan. Nazi juga mengemukakan gagasan hierarki kualitatif ras, di mana tidak semua ras berkedudukan setara. Hitler meyakini bahwa Jerman merupakan anggota kelompok ras unggulan yang ia sebut ras Arya. Hitler menegaskan bahwa posisi ras Arya Jerman berada di atas semua ras lainnya dengan keunggulan biologis yang menahbiskan Jerman sebagai penguasa seluruh Eropa Timur.